Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dulu, buka dulu ya aplikasinya di sini. Tunggu dulu di internet. Mau tanya dulu sebelum kita mulai. Di dalam KRS ada nggak klausul yang menyatakan bahwa kalau hujan itu tidak ke kampus, tidak kuliah? Tidak tahu ya. Kok tidak ada berarti biar hujan datang, karena hujan bukan overmah untuk kuliah ya. Bukan overmah yang dijadikan alasan untuk tidak kuliah. Masalahnya presiden saya jalan terus, saya sih maunya tidak kuliah, tapi kan kalau sedang kuliah nanti terlalu banyak alpanya, saya ganti dengan hari apa, kan kewalahan lagi saya. Kalau mengganti waktu. Nah, kita juga sibuk ini. Kita juga mau santai kasihan. Jadi yang tidak datang hari ini ya alpa. Biasakan itu selagi masih jadi mahasiswa, ini semoga yang lain dengar ini, tetap datang di waktu yang sudah ditentukan, yang sudah kita perjanjikan. Itu kan kedisiplinan dibangun. Kalau ada orang lain yang begitu, jangan ditiru, itu buruk. Ya kan namanya ya, Muhammad Aksan, Aksan Alfa ya, Asriandi Alfa, Maulinda Alfa, Asakila Alfa, Syaleha Alfa, Sahwa Aulia. Oh ya, kamu Sahwa. Saya belum hafal mukanya semua ini mahasiswa aku ini. Fitreka ya? Oh bukan, oh segera Fitreka. Nah, biasanya kalau berdekatan nama biasa tuh bawa-bawa. Ayume di Sancoko Alfa, Herusandi Alfa, Reni Sahara Alfa, Fitriani Alfa, Rahmawati Alfa, Akila Putri Alfa, Malvin Wahyudi Alfa, Isna Alia Alfa, Saldi Nur Hidayat Alfa, Nur Hidayat Alfa, Cindy Alfa, Nathanael Alfa, Muhammad Rafi S Alfa, Muhammad Diansa Alfa, Rahmat Fadil Islami Alfa, Siti Nur Hajra. Oh, kamu Siti Nur Hajra ya? Siti Nur Hajra N. Dia cuma Alfa semua ini. Pulang mi, sudah Alfa maki. Sudah jam berapa mi juga? Ke orang mi Alfa mi. Kalau saya buka lagi baru, kalau buka baru mengganggu lagi nanti. Nah, itu. Apa materi kita yang lalu terakhir? Iya, kekuatan pembuktian. Ada berapa kekuatan pembuktian? 3 ya. Oke. Untuk hari ini kopinya bagus, jadi kalian orang masih bisa terima ya. Tadi ketingnya toh? Kalau kita harus memberikan contoh yang harusnya biar hujan deras datang ji. Kan ada namanya mantel toh. Kemarin kekuatan pembuktian atta. Itu kita masih masuk itu pada atta itu masih merupakan alat bukti yang pertama ya. Apa namanya itu atta itu? Kalau sebagai alat bukti sebagai apa dia? Alat bukti apa namanya?
Atta dalam alat pembuktian dia disebut alat bukti apa dia? Atta itu. Tidak ingat lagi. Alat bukti apa itu atta? Itu pembagian atta. Ada atta otentik, ada atta di bawah tangan. Atta otentik adalah atta yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Ya. Atta di bawah tangan adalah atta yang dibuat bukan di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang itu. Atta sendiri itu merupakan alat bukti apa? Kan alat bukti ada berapa jenis? Ada 5 toh? Apa itu? Kalau atta itu alat bukti apa namanya? Tidak ingat. Waduh. Kalau kalian lupa, saya juga lupa kayaknya. Kita sama-sama lupa saja deh. Jangan dilupa, nanti saya juga lupa kasih nilai. Saya lupa kalau kalian nilai A, mungkin saya kasih nilai E. Alat bukti pertama apakah yang dalam hukum acara perdata kita? Alat bukti pertama namanya apa? Berarti atta itu alat bukti? Iya, alat bukti tertulis. Jadi kita ini masih membahas tentang alat bukti tertulis, ya. Atta itu adalah ya bagian dari alat bukti tertulis. Atta. Nama lainnya atta apa? Surat, ya. Surat. Ada. Jadi ini saya ulang lagi minggu lalu nih. Alat bukti tertulis itu ya itu atta saya. Salah satunya atta. Atta dibagi 2. Atta otentik, atta di bawah tangan. Kata otentik itu menunjuk bermakna bahwa jadi makna dari otentik ini ya. Jadi ada pertanyaan, apa makna otentik di dalam sebuah atta? Kalian tinggal jawab. Maknanya adalah otentik bermakna bahwa yang membuat atta tersebut adalah pejabat atau di hadapan pejabat yang berwenang. Kata wenang kan kata wenang di situ. Berarti tidak semua pejabat itu berwenang membuat atta, tergantung pejabatnya. Iya, gitu toh. Minggu lalu sudah saya terangkan kalau di kampus apa attanya. Ya, sehingga dia bisa menjadi bukti tertulis, misalnya ijazah, ya. Pengesahan ijazah dan transkrip nilai. Nah, sekarang kita masuk pada alat bukti yang kedua. Apa alat bukti yang kedua? Alat bukti saksi. Alat bukti saksi. Nanti dibuka di rumah ya, saya kasih tahu ini pasalnya. Jadi aturannya menyatakan alat bukti saksi itu diatur dalam pasal 165, silakan dicatat, 165 sampai dengan 179. Kemudian pasal 309 RBG dan pasal 139 sampai dengan pasal 152 sampai dengan pasal 170 HIR. Ya, tujuh dalam pasal 1902 sampai 1908 BW. Apa itu BW? BW. Singkatan itu BW. Apa itu BW? Diingat-ingat ya. Tidak usah dihafal, yang penting kalau ditanya ditahu ya. BW itu singkatan dari bukan Burgerlich ya. Saya kan sudah beritahu itu kan eja itu bahasa Belanda. Kalau EJ itu dibaca E. Kalau EJK Eik. Jadi Burgerlich
Ya, itu kalau itu bukti saya mengenai bukti saya bahwa kita OE dalam ejaan Belanda itu panjang, berarti wet book. Coba tiru-tiru kalau kalian pernah lihat Profesor Sudipto Martokusuma? Pernah dengar? Namanya pernah dengar? Pernah lihat orangnya? Oh, waktu itu belum ada YouTube ya yang beliau. Di zaman saya kuliah S2 di UGM. YouTube ada tapi masih belum familiar. Tapi kalau belum mengajar berkelek wet book. Jadi kentarang mau nyanyi ya. Itu. Jadi bukan bergelek ya, bukan bergelek ya. Bergelek wet book ya. Itu aja. Yang lain sama semua. Jadi IJK baca eik. Pernah nonton film lama Samsung Betawi? Di Andalila? Oh, enggak pernah. Kalian orang baru masih sekarang nonton lah itu film-film yang masih bawa Belanda itu. Eik ya. Seperti itu yang Burgerlijk wet book. Jadi BW singkatan dari Burgerlijk wet book. Nah, alat bukti kedua ini kita namakan alat bukti saksi. Saksi ya. Tapi jangan salah paham, ada yang sering di pengadilan itu kita sering dipanggil nama saksi ahli. Itu bukan alat bukti ya. Nah, saksi ahli sama alat bukti saksi beda. Nanti sebentar kita sampaikan bedanya. Nah, alat bukti saksi ya. Itu ya merupakan suatu kesaksian. Jadi pengertiannya ini alat bukti saksi. Alat bukti saksi adalah kesaksian dari seseorang yang mengetahui tentang perkara yang sedang berlangsung. Mengetahui itu ya dalam teori yang paling terima itu adalah mengetahuinya itu bisa dia peroleh dengan cara dia melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung, ya. Jadi kalau aja hanya dengar dari orang lain itu ya saksi juga tapi kurang kuat kedudukannya. Lebih kuat kalau dia mendengar langsung, melihat langsung, dan menyaksikan langsung, merasakan langsung. Ketika peristiwa dia ada di situ, ya. Entah dia masuk dalam saksi di surat atau tidak, yang dia ada di situ. Dia melihat ya transaksi yang terjadi antara para pihak atau peristiwa yang terjadi. Dia melihat langsung, mendengar langsung. Jadi bukan dari katanya orang. Itu juga boleh tapi tidak kuat ya. Jadi itu ya, itu pengertian dari alat bukti saksi. Tidak ada pengertian secara otentik, paham? Kalau saya berikan pengertian secara otentik berarti pengertian yang diberikan oleh undang-undang, ya tidak ada. Jadi bebas kita. Nah, kesaksian itu berasal dari bukan orang yang berperkara. Kita harus pahami. Jadi kalau bukan para pihak yang menceritakan suatu peristiwa, ya, diceritakan berarti lisan ya, itu bukan kesaksian namanya, bukan saksi namanya. Kalau para pihak yang bercerita, tapi orang lain, orang di luar pihak itu yang bercerita, ya, yang menceritakan tentang kejadian atau perbuatan yang sebenarnya yang terjadi antara kedua belah pihak. Ya, itu namanya kesaksian. Jadi kalau dalam perkara kan ada dua pihak kan, ada pihak penggugat, ada pihak tergugat. Baik pihak penggugat satu kah sampai berapa banyak, karena namanya kumulasi gugatan ya. Ingat kumulasi gugatan ada berapa? Sudah pernah kan saya kasih atau belum? Kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Dianggap dikatakan kumulasi subjektif kalau pada pihak yang banyak. Ya, ada penggugat 1, 2, 3. Begitupun tergugatnya ada 1, 2, 3, ya. Atau salah satunya ada.
Ya, penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, satu tergugatnya itu juga namanya gugatan kumulatif subjektif. Objektif kalau objeknya yang digabungkan, ya. Iya. Oke, kita sudah lewat itu ya, dianggap sudah paham semua. Jadi ya, kesaksian itu datanya bukan dari mereka, tapi pihak di luar mereka atau orang di luar mereka. Itu kesaksian. Nah, bersaksi itu salah satu perbuatan hukum. Ya, pahami? Bersaksi di muka pengadilan itu salah satu perbuatan hukum. Kalau ingat syarat umumnya perbuatan hukum supaya sah apa? Masih ingat hukum perdata? Apa syarat sahnya perbuatan hukum supaya dianggap sah? Di dalam pasal 1330 dijelaskan itu. Masih ingat pasal 1330? Ini pasal umum, tidak harus minat perdata yang paham, pidana pun tahu ini. Kalau masih satu kalian harus tahu, karena pernah dipelajari semua. 1330, tidak boleh melakukan perjanjian adalah titik 2. Itu terjemahan dari Berkeley Wetbook, ya. Terjemahannya seperti itu. Tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan perjanjian adalah titik 2. Bla 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 bla, ada anak. Itulah yang menjadi syarat keabsahan suatu perbuatan hukum. Perjanjian itu merupakan perbuatan hukum. Memang tidak tertulis sebagai perbuatan hukum, tidak boleh melakukan perbuatan tidak begitu begini, tapi tidak boleh melakukan perjanjian adalah perjanjian kita anggap sebagai perbuatan hukum. Ketika kita angkat norma ke atas yang menjadi norma umum, perjanjian adalah perbuatan hukum. Sehingga untuk membuat sah suatu perbuatan hukum, maka kita ikuti pasal 330. Itu cara menerjemahkannya. Di pasal 330 sudah melarang kan? Ada larangan bagi anak. Tidak boleh melakukan perjanjian adalah satu anak. Anak itu apa? Jangan tidak usah ditambah kata di bawah umur. Tidak ada kata anak di bawah umur itu bukan terminologi hukum itu. Itu salah itu ya. Jadi kalau kalian membuat skripsi, jangan kata anak di bawah umur. Salah total itu. Ini banyak sekali mahasiswa. Walaupun sudah disuruh rubah, masa tetap juga dikasih kata-kata di bawah umur. Kalau anak ya anak, tidak usah tambah di bawah umur. Tidak ada anak di bawah umur. Anak ya anak. Ya, dalam terminologi hukum, anak adalah orang yang belum dewasa. Selama kalian belum dewasa, berarti kalian adalah anak. Ya. Jadi jangan menggunakan terminologi sosial masuk ke hukum, beda. Ya, atau ya kalau anak itu kan berarti kan keturunan dari orang tua kan? Nah, itu bukan itu maksudnya. Yang dia maksud anak dalam hukum adalah orang yang belum dewasa. Sehingga karena kesaksian bersaksi adalah perbuatan hukum, sehingga supaya kesaksiannya itu diterima di pengadilan, ya. Selain disumpah, maka dia juga harus dewasa dulu. Jadi di pengadilan yang disumpah adalah yang dewasa. Ya. Anda tidak boleh menjadi saksi. Jadi jangan nanti kalau kalian jadi pengacara, jangan memanggil saksi yang umurnya di bawah 18 tahun. Karena berdasarkan undang-undang tentang perlindungan nomor berapa itu undang-undangnya? Nomor berapa, tahun berapa? Nah, itu dicari ya. Dicari. Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun dan atau belum pernah kawin sebelumnya. Begitu. Jadi jangan kalau membawa saksi ke pengadilan jangan di bawah 18 tahun, kan itu tidak boleh jadi saksi, tidak sah kesaksiannya, tidak diterima. Ya, tidak sah, karena tidak sah maka tidak diterima. Yang tidak akan disumpah itu. Kesaksian yang tidak disumpah itu tidak mengikat, ya, maunya hakim itu terima itu. Tidak mengikat kalau kesaksian kita tidak disumpah. Itu ya.
Jadi intinya ada pertanyaan, siapakah yang menjadi saksi? Seharusnya intinya yang boleh menjadi saksi adalah yang bukan pihak dalam yang berperkara, bukan pihak dari yang berperkara. Itu. Ya, itu menurut pendapat Sudit Nomertokusumo ya. Jadi menurut Sudit Nomertokusumo, ini guru besar saya di UGM. Ini salah satu guru besarnya hukum perdata. Beliau ini mantan hakim, menjadi dosen di UGM, menjadi guru besar. Kata beliau yaitu ya, jadi ini belum memberikan pengertian kesaksian. Kata beliau, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim. Boleh dicatat, menurut Sudit Nomertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan. Ingat, ada kata di persidangan, tentang peristiwa yang disengketakan. Dengan jalan pemberitahuan secara lisan. Jadi tidak ada saksi tertulis ya, lisan. Dia bercerita itu. Kalau dia menulis itu bukan namanya saksi, itu namanya bukti tertulis. Dan pribadi, secara lisan dan pribadi, berarti tidak boleh wakili, ya. Tidak boleh itu saksi datang dia mewakili orang, tidak boleh. Pribadinya harus bercerita oleh orang yang bukan salah satu dari pihak dalam perkara. Yang dipanggil di persidangan. Ini menurut Profesor Sudit Nomertokusumo. Jadi unsurnya sebagai gampang diingat, yang pertama adalah itu, unsur pertama adalah ini supaya ingat ya, dibagi-bagi nih poin-poinnya unsur dibagi per frase. Kepastian yang diberikan kepada hakim, tidak usah ditulis karena situ tadi kalian tinggal bagi-bagi sini frasenya. Kepastian diberikan kepada hakim di persidangan, itu unsur pertama. Kemudian apa substansinya? Substansi yang diberikan adalah peristiwa yang disengketakan. Ya. Jadi seseorang itu ya, dia menceritakan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan, ya, atau perbuatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dengan cara apa atau dengan jalan apa? Dengan jalan lisan dan pribadinya. Lisan dan langsung pribadinya menyampaikan. Lisan berarti buat cerita secara lisan, ya. Bukan yang menulis surat, bukan. Dan secara pribadi artinya tidak boleh diwakili. Jadi saksi tidak boleh, saya mau jadi saksi nih besok di persidangan tentang ini, saya takut datang deh, wakilkan saya, tidak boleh, ya, tidak diterima. Kalau diwakilkan berarti dia bukan saksi, ya, bukan dia menjadi saksi, tapi orang lain menjadi saksi. Dan subjeknya yang menjadi saksi itu bukan dari salah satu pihak, dia di luar pihak. Kemudian nanti dipanggil pengadilan. Tidak boleh datang begitu saja langsung tidak dipanggil, ya. Tidak boleh. Harus diizin pengadilan, tidak boleh main pasang-pasang. Hakim bisa menjadi saksi. Nanti hakim manggil, ya. Nah, kapan pemanggilannya? Nah, ini jangan disalahartikan bahwa pemanggilannya harus dengan surat, tidak. Ya. Ini praktek, ini kalau tidak ada prakteknya, ini kalau dosen kalian bukan pengacara,
Mungkin kalian bingung bagaimana cara panggil, apa dengan surat juga? Tidak harus dengan surat. Cukup hakim, majelis hakim dalam persidangan sebelumnya itu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi. Kan ditanya nih penggugatnya dan tergugatnya. Secara penggugat, secara tergugat, apakah ada saksi yang mau dihadirkan? Nanti penggugat, ya mulai izin, saya mau memberikan saksi berapa orang? 3 orang. Tergugat berapa orang? 3 orang juga. Oke. Kapan? Minggu depan ya? Ya siap. Itu pemanggilan namanya. Berarti hakim sudah memanggil melalui para pihak yang bersengketa. Tidak perlu lagi buat surat gugatan, repot-repot. Ya karena kan hakim tidak tahu mana rumahnya. Walaupun sebenarnya bisa ditanyakan, tapi kan ini saksi ini kan kewajiban kewenangan dari para pihak untuk mencari. Ya kan? Dia tidak usah dipanggil secara tertulis. Nanti kalian jadi saksi, mana panggilan tertulisnya? Ya, cukup dipanggil saya sama para pihak, kamu jadi saksi enggak? Ini ada. Ya. Ada. Jadi saksi itu, kesaksian itu ada memang waktu tertentu. Ya, nanti diberikan oleh hakim. Baru boleh. Itu sudah pemanggilan kalau hakim sudah membolehkan melalui para pihak. Nanti minggu depan kita agenda kesaksian, minta keterangan saksi. Minggu depan datanglah saksinya. Itu sudah pemanggilan, ya. Jadi jangan menunggu surat tertulis dari hakim, ya. Tidak ada itu, ya. Nah, itu. Kemudian di dalam pasal 171 HIR nanti dibuka di rumah, ya. Ada HP-nya tak? HP-nya punya data enggak HP-nya? Iya. Nanti tolong di-download itu HIR dan RBG. Karena itu dasar hukumnya kita berperkara di acara perdata. Jadi pasal 171 HIR dan 308 RBG. Mengapa ada 2 turang ini? Ini adalah jejak kelam dari masa penjajahan komponi Belanda. Dulu zaman Belanda itu ya membagi itu penduduk Indonesia menjadi 3 golongan. Golongan tertinggi ini yang menggunakan ke HIR. RBG itu ya. Jadi ini hukum ya. RBG itu berlaku di luar Jawa dan Madura. Jadi dulu itu politik hukumnya Belanda itu ingin memang mengadu domba kita, masih kenal politik Belanda dulu. Sahabat sini dari sejarah. Ada dulu politik Belandanya Divide et Impere. Apa tuh? Divide et Impere. Politik apa tuh? Pecah belah. Salah satu ini yang membeda-bedakan hukumnya, ingin memberikan gambaran bahwa orang luar Jawa dan Madura itu tidak maju atau berbeda, minimal berbeda sehingga membuat aturan. Padahal isinya sama sebenarnya. Pasal 38 RBG dan 171 HIR itu sama isinya. Jadi saya menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Nah, ini kan kadang hakim menanya ini. Jadi tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Iya. Kan ini kalau dalam praktik kadang hakim menanya, dari mana kamu tahu itu? Ah, itu kan sama alasan itu. Oh saya tahu Pak, saya dengar. Oh, saya dengar dari Pak. Nah, itu kan. Kalau saya lihat sendiri Pak, saya ada di situ. Saya berdiri waktu itu. Ah. Yang kedua, pendapat khusus serta perkira-kiraan saja. Ya. Jadi kalau ada itu saksi memberikan pendapatnya, ya, pendapatnya saya dia sampaikan, maka itu dianggap bukanlah kesaksian. Jadi kalau Anda mau jadi saksi atau saksi, tidak usah berpendapat, ceritakan saja yang sebenarnya, karena pendapat itu bukan saksi, ya bukan saksi. Jadi tidak boleh berpendapat, tidak boleh menganalisa ya. Kalau saksi dia hanya menceritakan yang sebenarnya yang dia lihat, yang dia dengar. Dan demikian dari dua kriteria ini tentang kesaksian, maka kesaksian itu
haruslah merupakan peristiwa dialami sendiri. Jadi supaya menjadi saksi, dapat diterima jadi saksi, maka kesaksian itu harus merupakan peristiwa yang dialami sendiri, dilihat dan didengar sendiri. Ya, dialami sendiri, dilihat dan didengar sendiri. Dan bukanlah sesuatu yang ditahu dari orang lain. Bukan berarti bahwa dia hanya tahu dari orang lain itu tidak bisa jadi saksi. Boleh, bukan bisa boleh ya. Boleh, hanya tidak kuat. Dia butuh lagi kesaksian lain. Ya, jadi ya boleh. Hanya tidak kuat kalau dia berdiri sendiri. Misalnya nih, saya mau jadi saksi nih. Saya dengar dari tetangga saya yang tetangganya yang berperkara. Kebetulan tetangga itu yang kebetulan menjadi saksi sudah mati. Tapi sebelum mati dia cerita sama saya. Nah, saya boleh jadi saksi. Bahwa saya dengar dari ini tetangganya yang berperkara gini. Tapi kesaksian saya itu membutuhkan lagi. Tidak boleh berdiri sendiri. Artinya keterangan saya itu harus didukung oleh keterangan sama dari pihak lain, dari saksi lain yang mengalami langsung, ya, mengalami langsung, mendengar langsung dan melihat langsung. Kalau mengalami kan bisa dengan cara misalnya anggaplah jual beli tanah, ya mungkin saksi itu yang mengukur, mengalami, dia mengukur tanahnya, dia bantu ukur, dia bantu patok, dia dengar percakapan para pihak, dia lihat para pihak bertanda tangan, itu namanya mengalami sendiri, melihat sendiri dan mendengar sendiri. Nah, kesaksian atau saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri maupun melihat sendiri itu kita kenal dengan nama de auditu. Istilahnya dia de auditu. Jadi saksi de auditu. De auditu. Jadi saksi tidak boleh membuat kesimpulan. Ya, itu kan kesimpulan kan menganalisa, dia tidak boleh. Dia berpendapat sendiri, itu tidak bisa jadi saksi. Bukan saksi, ya. Hakim tekan tolak itu. Ia membuat yang boleh berpendapat itu adalah saksi ahli. Itu yang membedakan dia dengan saksi. Tapi saksi ahli loh, bukan saksi itu ya. Kayak saya sering dipanggil sama teman pengacara menjadi saksi ahli dalam perkaranya. Saya sampaikan menurut hukum begini, menurut hukum begini, itu pendapat saya. Ya. Tapi bukan saksi. Itu hanya petunjuk buat hakim, ya. Kalau hakim tadi, kalau Pak Hakim pakai, ya, terkadang juga hakim gunakan kita punya keterangan untuk melawan kita punya orang yang sewa kita. Hati-hati jadi saksi ahli. Jadi kalau Anda mau jadi saksi ahli, Anda mau ngusah suatu hukum, misalnya hukum perdata, ada yang panggil kita jadi saksi ahli, kita ceritakan dulu, kita tanya apa kasusnya, kita terangkan kepada orang yang mau kepada kita itu begini, kalau begini gini. Jangan-jangan keterangan kita tuh bertentangan dengan maunya dia, dan kita jangan mengikuti orang yang panggil kita, ya. Jangan mau terbalikan teori, bahaya itu ya. Ketika dia berdiri di pihak penggugat, dia bilang begini. Dipanggil oleh tergugat, dia bilang begini, itu main dua kaki namanya, tidak boleh ya. Harus punya prinsip. Kalau tadi mengatakan sah ya sah, tadi mengatakan tidak sah ya tidak sah. Siapa pun yang panggil, ya berapa buah Anda digaji, kan saksi kadang ada fee-nya juga kan. Ya, makanya kalau sarankan kalau Anda jadi saksi ahli jangan minta fee terlalu tinggi, ya kan? Karena apa yang keterangan yang kita sampaikan di pengadilan itu belum tentu membantu kita punya orang yang panggil kita, belum tentu. Sebaliknya kadang bisa menyerang balik, ya. Makanya ya jangan mau menjadi saksi kalau Anda tidak paham di perkara itu. Jangan kalau kalian jadi dosen ke depan, jadi dosen, kalian dosennya hukum pidana, kalian mau jadi saksi di perkara perdata, jangan. Ya walaupun kalian tahu, tapi kan kalian cuma tahu kulit-kulitnya luar. Karena apa?
Selama ini kan kalian jadi dosen perdata, banyak mengajar perdata, pidana mungkin sudah lupa. Kayak saya sekarang pidana saya lupa. Kalau kulit-kulitnya masih ingat, pertanggung jawaban sudah saya ingat, ya. Tapi kalau sudah masuk di intinya, saya sudah lupa itu, ya. Teori-teorinya saya lupa. Karena tidak pernah baca situ. Saya bacanya di perdata tuh, khususnya perjanjian. Itu ya. Jadi bangun prinsip dari sekarang. Nah, sama ini masuk kuliah. Kalau prinsip kita sudah janjian jam 7.30, masuk 7.30. Itu prinsip yang kalian harus bangun, ya. Jam 7 di jadwal kan, tapi kan kita sepakat 7.30, ya kan, dulu. Karena saya paham bahwa saya juga punya waktu jam 7 itu saya antar anak. Tidak mungkin jam 7 saya antar anak, tiba-tiba jam 7, tidak mungkin tak? Ya, kecuali saya jadi Naruto, bagi dua diri, ya, itu boleh. Tapi tidak ada yang begitu, cuma film itu, khayalan. Ya. Jadi 7.30 kita masuk. Itu sudah saya kasihkan waktunya. Sebenarnya saya bisa masuk jam 7.00. Saya pas anak saya bangun 6.30. Saya antar ke sekolah 6.30. Saya kasih jam 7 kan. Antar sekolahnya anak saya kasih kan cuma 10 menit. Begitu sebenarnya saya kasihan kalian karena saya tahu ya zaman sekarang tidak sama dengan zaman swasta dulu. Waktu zaman swasta dulu kalau masuk jam 6 betul saya masuk. Karena waktu itu saya masih muda, masih single. Belum ada istri waktu itu. Jadi saya bisa bangun jam 4:30 sholat subuh, sudah terus mandi, terserah saya mau makan mau apa langsung. Sekarang tidak bisa, ada istri tidak bisa. Tidak sarapan pagi saya tunggu sama sarapan pagi dulu daripada batu ikut saja mas sarapan pagi toh. Ya. Boleh kalau istri minta bantu ini dibantu sedikit dulu kita ke kampus. Dulu enggak kan masih bujang. Jadi makanya saya bilang 7.30 ya. Sudah longgas kita sudah molor loh setengah jam itu. Tapi masih ada juga tidak datang dengan alasan hujan pak. Kalau sebenarnya kalau hujan itu kan air. Iya kita cari alat yang tidak tembus air, apa itu mantel, pakai mantel ke sini. Kalau perlu pakai baju yang dari plastik, aman itu. Begitu. Jadi prinsip itu dibangun dari awal, dari sejak dini. Bukan nanti menjadi orang, bukan nanti jadi dosen baru mau membangun prinsip. Sudah terlambat dari sekarang. Sama dengan prinsip itu, kalau kalian dapat nilainya tiba-tiba keluar di si akad A, kalian introspeksi, kalau saya dari A, harus saya ini. Lapor ke dosennya, lapor ke saya pak, mungkin bapak salah lihat nilai. Bukan saya pak, mungkin ada nama teman saya kasih itu tertukar. Saya periksa, betul tertukar, ganti. Itu baru prinsip namanya. Tapi kalau introspeksi saya ini, begitu lihat alhamdulillah, pak tahu dirinya bahwa saya tidak mungkin nilai A karena mitnya saya itu sudah 0, tidak ada saya jawab, final juga tidak ada saya jawab 0 juga. Masa nilai A kan tidak mungkin. Walaupun hadir 100%, tugas 100% kan cuma 40 poinnya itu tugas. 40 itu ya. Kalau di saya loh, kalau selain tidak tahu mungkin kehadiran mungkin dikasih mungkin 70%. Kalau kehadiran 70%, ya. Kemudian tugas 10%, kalian tidak usah ikut bidang venda. 80 nilainya itu. Itu sudah nilai B. Nilai B itu 80. Ya, tidak usah ikut bidang venda kalau begitu penilaiannya. Ya kan? Tapi ngapain juga kalau begitu penilaiannya, tidak usah kuliah. Kalau saya pribadi ya. Makanya di bidang venda itu saya kasih nilai tinggi. 30 sudah poinnya, 30% dari hasil yang sebenarnya. Itu kehadiran dan tugas hanya 20%, 20 40. Tinggi di bidang venda karena saya hargai. Ya, gitu. Ngapain datang kalau tidak punya otak, maksud saya begitu. Datang berpikir, pulang baca. Ingat, saya tidak perlu kalian menghafal, tidak suruh saya kalian menghafal. Tapi ketika saya tanya soal, ketika saya suruh menjawab, jawablah yang sesuai. Jadi diingat paling perlu, tidak usah dihafal, diingat. Nah kita lanjut ya.
Oke. Jadi saksi ya, ini di dalam undang-undang itu kan saksi itu dipanggil ya, dipanggil. Tapi dalam praktek itu pemanggilannya cukup dia melalui para pihak ya. Iya. Kamu menjadi saksi itu kalau tidak wajib loh itu. Ya, tidak wajib itu. Kecuali di pidana. Kalau kasus pidana itu dipanggil wajib datang. Ya, kalau perdata tidak. Itu boleh orang menjadi, kalau dia dimintai oleh para penjadi saksi, boleh dia menolak, ya. Tidak wajib. Hanya ketika dia datang tidak boleh berbohong. Nah, itu bahayanya saksi. Tidak boleh dia tidak lihat, tapi bisa lihat Pak. Pada waktu kejadian dia ada tempat lain. Nah, kalau ada yang bisa buktikan bahaya, ya, bisa pidana itu, memberikan kesaksian palsu, masuk pidana lagi. Walaupun perdata awalnya. Jadi hati-hati Ki. Mentang-mentang yang perdata dan asal ngomong jangan. Ya, dan kehadiran saksi itu bukan tanggungan negara, itu biaya sendiri. Iya sendiri. Kalau dalam praktek para pihak yang membiayai, karena mungkin kita yang biayai kan, ya siapa juga mau saksi kita, orang dari Kendari panggil jadi saksi di Kolaka baru biaya sendiri, tidak ada yang mau itu, ya. Dibiayai lagi tidak mau karena capek, buang waktu. Apalagi kalau biaya sendiri, mana ada yang mau begitu. Yang mau jadi malaikat tidak ada sekarang, ya. Dan ketika tidak datang itu, maka saksi yang direncanakan itu hadir minggu ini, hari ini, itu bisa lagi dipanggil. Hakim masih boleh memberikan kesempatan sekali lagi, masih bisa minta, ya. Para pihak masih bisa minta, biasanya diminta terus itu ya. Tapi kan hakim juga tidak melihat juga waktunya. Kalau dipanggil sudah 3 kali, 2 kali tidak datang, ya hakim bisa untuk tidak usah dikatakan saja ya. Karena kalau dikutus maunya nanti tidak selesai perkara itu. Sudah perkara kan kita punya asas apa dalam persidangan, apa nama asasnya yang terkait dengan percepatan perkara, apa asas apa, asas persidangan dengan apa prinsip dalam acara perdata yang terkait dengan ini masalah biaya. Asas persidangan dengan biaya murah, cepat dan nanti diganti ya. Asasnya itu sederhana, cepat dan biaya ringan. Ya. Ya dalam asasnya itu tidak ada tuh biaya gratis. Ya ada biaya ringan ya. Nah, di dalam kesaksian itu ingat, ini perlu, di dalam pasal 172 dan 173 RBG dan pasal 145 HIR, silakan dicatat punya aturan mainnya. Kemudian pasal 1910 dan pasal 1912 BW memuat orang yang tidak dapat dijadikan saksi. Ini yang kita kenal ya, hak ingkar. Jadi boleh, ya. Bukan boleh, bukan tidak boleh menjadi saksi. Yang pertama, keluarga sedarah dan atau keluarga semenda. Tahu keluarga sedarah kan? Tahu. Kalau keluarga semenda tahu? Semenda itu keluarga semenda artinya orang yang punya pertalian keluarga karena hubungan perkawinan. Itu ipar dengan ipar, lago dan lago, menantu dengan mertua, ya, itu namanya keluarga semenda. Ya. Sepupu dari ipar,
sepupu dari istri atau suami, itu namanya semenda, ya. Artinya dia punya hubungan keluarga itu pertalian itu karena hubungan perkawinan. Kalau keluarga saudara punya pertalian keluarga karena saudara, berasal dari keturunan yang sama misalnya. Itu bapak ke anak, sepupu-sepupu, ponakan-ponakan. Itu namanya keluarga saudara. Kalau semena itu ipar, ya, sepupunya istri atau suami, mertua, om-omnya mertua, saudaranya mertua, itu semua semenda. Kemudian kedua, suami atau istri dari salah satu pihak walaupun sudah bercerai. Walaupun sudah bercerai. Kemudian anak ya, atau orang yang belum mencapai umur 15 tahun. Ini di dalam KUA Perdata, ya, dalam RPG Mawar. Dia kasih umurnya mereka yang belum mencapai umur 15 tahun. Tetapi karena sekarang ada perkembangan tentang kedewasaan, maka ya mereka yang berumur di bawah 18 tahun tidak boleh jadi saksi. Ini perkembangan dan undang-undang perlindungan anak itu. Kemudian yang keempat, orang gila. Orang gila, walaupun dia kadang-kadang waras, tapi dia gila, artinya orang stres lah. Ya, ada tanda tangan kesadarannya ada tanda tangan gitu. Kadang sadar, kadang gila, ya. Ini orang-orang stres ini. Sebenarnya orang waras, tapi kadang-kadang juga datang tidak warasnya itu. Mirip-mirip orang ini, apalagi termasuk orang kesurupan, tidak boleh. Jangan menjadikan saksi orang kesurupan, karena bukan dia yang bicara itu, orang lain yang bicara dalam tubuhnya. Nah, kemudian di pasal yang tadi ini bukan hak ingkar ya. Ini orang yang tidak boleh menjadi saksi ya, tidak boleh menjadi saksi. Ya, jadi keluarga saudara dan atau keluarga semenda dari salah satu pihak. Ini sebenarnya nih apa logikanya? Ini sebenarnya tidak bolehnya keluarga saudara maupun keluarga semenda menjadi saksi dari salah satu pihak maupun suami atau istri dari salah satu pihak, itu perwakilan dari atas apa itu? Perwakilan dari atau implementasi dari asas apa dalam hukum acara perdata? Asas apa ini? Audi ad ateram partem, ya, keadilan di situ, ya, mendengar kedua belah pihak. Supaya hakim mampu mendengar kedua belah, maka tidak boleh ini, ya. Supaya juga objektif itu kesaksian, jangan subjektif. Karena kalau keluarga saudara yang menjadi saksi dari para pihak, tentu dia akan membela-bela keluarganya. Sama dengan suami atau istri, walaupun mantan suami mantan istri, masih ada hubungan, masih ada emosionalnya kan, dia pasti bela-bela, itu kemungkinan besar dia bela-bela. Walaupun ada juga tidak membela, tapi kemungkinan besar dia bela. Maka tidak boleh, ya, supaya kesaksiannya objektif. Nah, tapi dikecualikan dalam praktek, kecuali tentang, tapi ini teori saja ya, kecuali tentang menceritakan tentang hubungan darah dalam hukum dalam pembagian warisan misalnya. Jadi kan yang perlu tahu kan keluarga saudara atau keluarga semenda, ya. Oh, bos si anu bersaudara yang ini kan itu kan diminta kesaksian dari itu. Karena mungkin orang lain yang saksikan tak? Iya. Ya, si anu punya anak ini kan harus yang memang yang satu keluarga dan dia yang menceritakan, kan mungkin orang lain. Itu boleh ya. Tapi biasanya ini kan aturan hukum.
Biasanya itu tergantung hakim lagi. Yang ini bisa dilanggar ini. Keluarga saudara dan atau kalau semenda maupun suami istri. Ini kan larangan, dilarang mereka menjadi saksi. Tapi dalam praktek kembali lagi kepada hakimnya. Ada juga hakim membolehkan, ada juga hakim yang melarang. Ya kan, jadi ya tergantung hakim lah. Kadang kita tuh berteori, tapi kalau sudah masuk di persidangan lain lagi. Ya. Ya, tidak ada yang bisa melawan hakim kalau sudah dalam sidang. Ya, itu ucapan hakim itu adalah perintah. Ini dalam hukumnya, ya. Kalau kalian jadi pengacara jangan ngotot. Kalau hakimnya tidak mau ikuti aturan, ya jangan dilawan hakim, ya. Nanti kalau diusir keluar itu, dan diusir keluar hakim tidak bisa melawan. Nah, kemudian dalam pasal 174 RBG dan pasal 146 HIR, kemudian pasal 1909 BW, terdapat orang-orang yang atas permintaan sendiri, ini atas permintaan sendiri, ya. Jadi kalau yang tadi itu undang-undang yang melarang, ini atas permintaan sendiri. Ini bukan undang-undang melarang, membolehkan, tapi permintaan dari orang yang diminta saksi itu dia tidak menjadi saksi. Jadi atas permintaan diri sendiri, dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian dan boleh mengundurkan diri dari saksi. Inilah yang dinamakan dengan hak ingkar. Yang pertama, saudara laki-laki dan atau perempuan serta ipar laki-laki dan atau perempuan dari salah satu pihak ini kan masuk lagi masuk lagi keluarga saudara dan semenda, ya. Iya. Dia punya ingkar itu. Jadi sebelumnya dibilang itu dilarang, tapi di sini dipertegas lagi di 174 ini dia boleh mengundurkan diri. Dia punya hak ingkar. Hak ingkar artinya hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi. Dia boleh tolak itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara menurut keturunan yang lurus. Apa itu keturunan lurus? Anak, ya, cucu, cicit, itu ayah, kakek, nenek, itu keturunan lurus itu. Dan atau saudara laki-laki dan perempuan dari suami istri dari salah satu pihak. Ya, kalau dipanggil oleh pengadilan, oleh hakim, ya dia boleh bertolak itu dengan alasan itu. Kemudian yang ketiga, semua orang yang karena martabat jabatan atau hubungan kerja yang sah yang wajib menjaga kerahasiaan. Jadi semua orang yang karena martabatnya, jabatannya atau hubungan kerjanya yang sah yang wajib menjaga kerahasiaan, itu tidak boleh menjadi saksi. Seperti pengacara itu kan dia punya kode etik, dia harus menjaga kerahasiaan kliennya, ya, tidak boleh dimintai.
Kalau dimintai perkara yang bisa tidak boleh, ya. Ada notar apa istilahnya? Semua, bahan juga termasuk, ya. Ya. Tidak boleh. Jadi boleh menolak itu. Itu dalam perkara perdata. Kalau pidana tidak boleh. Kalau sudah diminta tidak boleh, harus dibuka. Ini perdata, ya. Kemudian kita masuk pada alat bukti yang ketiga. Apa alat bukti yang ketiga? Per apa? Per meter persangkaan, ya. Alat bukti ketiga adalah alat bukti persangkaan. Persangkaan ini pengertiannya dapat kita lihat dalam pasal 1915 BW. 1915 BW. Jam berapa sekarang? Kita keluar jam berapa? 9.45. Belum tak? Iya. Kayaknya kita biar kuliah sampai jam 1 ini, enggak apa-apa ini. Saya yakin ada yang datang. Jangan yang punya orang, ya. Punya orang itu. Jadi dalam pasal 1915 BW itu dirumuskan pengertian persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Jadi hakim tidak boleh itu membuat persangkaan di luar fakta persidangan. Tahu fakta persidangan? Apa itu fakta persidangan? Fakta persidangan adalah segala sesuatu yang terungkap di dalam ruang sidang ketika sidang, ya. Dalam ruang sidang ketika persidangan berlangsung, baik itu dari bukti tertulis, bukti-bukti semua, ya, baik dari kesaksian dan semuanya. Jadi persangka ini sama dengan pendapat hakim. Ya, apa? Misalnya dia analisa hakim lah. Kan dari semua bukti tertulis, kesaksian, hakim menganalisa itu. Ya. Dianalisa, oh ini begini, ya. Oh ini sebenarnya begini, ini yang betul. Kan hakim tugasnya mencari kebenaran sebenarnya tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya. Tapi dalam perdata dia hanya mencari kebenaran formil saja. Kebenaran formil saja. Harus ada bukti-bukti. Nah, persangkaan itu ada dua. Yang pertama, persangkaan undang-undang. Persangkaan undang-undang. Artinya persangkaan yang diberikan oleh undang-undang. Persangkaan diberikan oleh undang-undang yang menarik kesimpulan. Jadi undang-undang yang menarik kesimpulan, ya.
Ya, persangkaan diberikan undang-undang yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan. Itu persangkaan undang. Contohnya, ini contoh ya kasusnya. Pembayaran dalam bentuk ansuran. Pembayaran dalam bentuk ansuran. Apabila sudah terjadi 3 kali ansuran terakhir secara berurutan, 3 kali ansuran terakhir secara berurutan, menurut undang-undang itu telah terjadi. Jadi undang-undang menyimpulkan sendiri telah terjadi pembayaran ansuran sebelumnya. Telah terjadi pembayaran ansuran sebelumnya. Artinya sudah terbayarkan semua. Ya. Jadi undang-undang harus menyimpulkan. Contoh, kalau kita melakukan jual beli motor, sewa beli ya, sewa beli. Motor itu diansur sebanyak anggaplah 20 kali. Ya. 20 kali. Berarti kan ada ansuran 1 sampai 20 kan? Nah, jadi kalau membuat nota, misalnya kalian jadi pengusaha, kalian nasabah kalian itu belum membayar ansuran kelima, ya. Tapi dia membayar jauh setelah itu, maka jangan tulis itu pembayaran terakhirnya itu sebagai ansuran. Contoh ya, contoh ini 20 kali pembayaran. Jangan tulis yang terakhir itu ansuran, kan udah berarti 18, 19, 20. Jangan tulis ansuran 18, 19, 20. Ya. Walaupun dia bayar di tanggal ansuran itu. Tapi kan ansuran sebelumnya dia belum bayar. Kalau kalian tulis nota kwitansinya ansuran 18, 19, 20. Itu nasabah bisa melihat ini loh ansuran tadi saya. 3 kali berturut-turut 18, 19, 20. Berarti kan sebelumnya sudah saya bayarkan. Itu tanya buktinya kwitansinya. Kan cuma 20 kali pembayaran, Pak. Ini ansuran 18, 19, 20. Undang-undang menyimpulkan berarti yang sebelumnya sudah ada pembayarannya. Karena tertulis di nota 18, 19, 20. Sementara ansurannya cuma 20 kan? Nah, jadi hati-hati. Walaupun nasabah itu membayarnya di bulan di ansuran 20 itu, ya. Tidak boleh tulis ansuran 20. Tetap mengikuti ansuran. Ya. Itu itu ya. Jadi trik undang-undang secara logika undang-undang ini. Undang-undang melogikakan tidak mungkin orang membayar ansuran kelima tapi ditulis ansuran 20 kan? Kan logikanya begitu. Kalau dia baru ansuran kelima, kenapa kamu mesti tulis ansuran 20? Nah, itu bahasanya logikanya begitu. Makanya dia ansuran kelima tulis tetap ansuran kelima walaupun tanggal berapa dia bayar. Iya, anggaplah dia cicil motor ini. Nasabah cicil motor dari bulan 1.
Ya kan? Anggaplah supaya lebih simpel, angsurannya cuma 10 kali. Angsuran pertama itu bulan 1. Ya kan? Iya. Tapi dia hanya bayar angsuran ketiga, berhenti membayar. Nanti dia bayar di bulan 10, angsuran keempat. Ya. Dia bayar di jam bulan 10, dia bayar itu bulan 7. Tapi itu angsuran keempat. Supaya aman jangan tulis itu angsuran berapa? Angsuran tetap tulis angsuran keempat. Iya, iya jangan tulis angsuran 7 8 10 8 9 10 jangan. Kan 10 kali angsuran. Ya kan? Secara logika tidak mungkin tertulis angsuran 8 9 10 kalau angsuran lain dia belum bayar kata itu. Makanya undang-undang menyimpulkan berarti sudah dibayarkan ini angsuran sebelumnya. Begitu. Ya kan? Paham tak? Nah, jadi tulislah angsurannya sesuai angsuran keberapa dia di tanggal berapa pun dia bayar. Ya. Supaya itu bukti inilah buktinya. Ya harusnya tuh lunas bulan 10 tapi di bulan 10 ternyata dia masih membayar angsuran kelima, Pak. Berarti masih molor lagi waktunya. Gitu. Yang kena mentah-mentah bulan 10 terakhir kalian tulis angsuran ke-10. Ya. Berarti kan angsuran sebelumnya sudah dibayarkan toh? Kan nasabah bisa berpendapat bahwa kwitansi pas sebenarnya hilang. Saya hanya punya kwitansi terakhir sehingga ini buktinya. Oh sudah ada tiga kali berturut-turut ini 8, 9, 10 berarti sudah lunas memang. Ya kan? Itu persangkaan undang-undang. Kemudian kedua, persangkaan hakim. Nah, ini yang paling dominan dalam persidangan. Persangkaan hakim. Artinya persangkaan atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Jadi kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta di persidangan. Jadi persangkaan hakim itu sama dengan kesimpulan hakim. Hakim menyimpulkan dugaannya saja. Ya. Dugaannya. Dan dugaan itu kan didasarkan atas bukti-bukti yang ada di persidangan, ya. Jangan tidak ada bukti tertulisnya, tidak ada bukti saksinya, tapi hakim malah memenangkan salah satu pihak yang tidak punya itu. Misalnya penggugat tergugat tidak punya bukti tertulis, tidak punya juga bukti saksi, tapi dia menangkan tersangka, tidak boleh itu ya. Itu kentara sekali mainnya itu. Mungkin ada U di balik B, ya. Paham tak ya? Ada U di balik B. Itulah yang paling sering terjadi. Ya. Kalau yang berperkara itu orang tidak punya uang, kasihan. Walaupun buktinya selangit, ya. Lawan buktinya cuma punya satu bukti, tapi terkadang terbalik. Karena dicari adalah kebenaran materi, kebenaran formil, ya. Ini persangkaan hakim sini yang paling ya, bisa memegang kata-kata. Jadi kalau kalian jadi hakim ini, jaga itu, jangan sampai persangkaan kalian dipengaruhi oleh U, ya. Faktor U itu bahaya itu, ya. Faktor umur. Kemudian alat bukti yang lain adalah yang keempat adalah alat bukti pengakuan. Ini alat bukti yang keempat, alat bukti pengakuan. Itu diatur dalam, nanti silakan dicari pasalnya, pasal 311. Pasal 312. Pasal 313 RBG. Apa tuh kepanjangannya RBG? Apa tuh RBG?
Lihat tahu semua itu ya. Rahlemen buiten ngawestan. Iya, repeat. Rahlemen buiten ngawestan. Kemudian pasal 174, 175, 177 HIR. Apa tuh kepanjangan HIR? Harsina apa? Elans rahlemen ya. Atau kalau dimisalkan itu adalah apa? Rahlemen Indonesia diperbaharui ya. Ada juga yang tulis tuh head Indonesia rahlemen ya. Head Indonesia rahlemen ya. Nanti dicari-cari ya mana yang paling benar itu kepanjangannya itu. Kemudian pasal 1923 sampai 1928 BW Burgerlijk Wetboek. Tidak ada pengertian apa itu pengakuan dalam kitab undang-undang dalam hukum positif kita, tidak ada ya, atau secara normatif tidak disampaikan. Tahu semua pengakuan kan ya, pengakuan itu kan bahasa Indonesia, tidak ada pengertiannya secara hukum. Nah, pengakuan ini harus disampaikan di hadapan, dapat dibuka persidangan. Disampaikan dibuka persidangan. Jadi tidak ada pengakuan di luar persidangan ya. Pengakuan di luar persidangan tidak diterima sebagai pengakuan. Itu adalah buktinya pengakuan. Nah, contoh pengakuan ini sejalan dengan alat bukti lainnya. Ya tidak boleh berdiri sendiri. Kan pengakuan semua orang bisa mengaku. Ya. Jangan para pihak mengaku dia mengakui memiliki tanah tapi tidak punya alat bukti lain. Walaupun pengakuan itu sebagai alat bukti. Ya. Penggugat mengakui tanah itu punya saya Pak Hakim, yang mulia majelis hakim. Ya. Dia ceritakan penyanyiannya. Tapi tidak ada dasar lainnya, tidak punya alat bukti tertulis. Saksi juga tidak menyatakan demikian, kan tidak boleh. Jadi pengakuan sebenarnya itu tidak berdiri sendiri, harus juga alat bukti lain. Gampang kalau dibenarkan berdiri sendiri ya bahaya itu. Harus didukung dengan alat bukti lain ya. Jadi sebenarnya alat bukti ini saling berhubungan, saling mendukung sebenarnya. Saling mendukung. Ada pertanyaan terkait ini? Silakan. Pengakuan yang saksi. Oh iya betul. Pengakuan yang saksi. Kalau pengakuan itu datanya dari para pihak atau kuasa hukumnya. Jadi kuasa hukumnya atau para pihak. Kan kuasa hukum bisa mewakili para pihak kan? Jadi pengakuan itu dilakukan secara pribadi, artinya langsung oleh yang berperkara ataupun melalui kuasanya atau pengacaranya atau advokatnya. Kalau saksi itu keterangan diberikan oleh orang di luar pihak yang bersengketa.
Itu bedanya. Makanya pengakuan maupun saksi tidak boleh buat diri sendiri. Semua alat bukti ini ya, itu tidak boleh buat diri sendiri. Artinya harus ada dukungan dari alat bukti lainnya. Nah, sebenarnya kalau pengakuannya itu untuk keseluruhan ya, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, misalnya tergugat mengaku, iya Pak, memang betul tanahnya itu miliknya si penggugat. Semua Pak, saya mengerjakan, tidak ada masalah, selesai perkara, putus. Ya. Tapi kalau yang jadi masalah kalau pengakunya separuh-separuh, iya kan? Ya memang betul Pak, tanah itu miliknya si penggugat, tapi di sini jipa sampainya, itu kan masalah kan? Iya. Dalam gugatan dia bilang 10 km Pak, tapi sebenarnya 1 meter gitu tanahnya misalnya. Kan hakim perlu mencari tahu nih mana yang betul ini. Iya. Si tergugat akui betul tanahnya si penggugat, tapi sekian Pak. Sementara si penggugat juga mengakui itu semua tanahnya. Si tergugat mengakui iya tanahnya si penggugat, berarti sebagian, cuma sekian meter di tanahnya. Selebihnya punya saya. Itu kan hakim bertugas untuk mencari kebenaran. Mana ini? Kata-kata siapa yang betul ini? Apakah kata-katanya penggugat atau kata-kata yang tergugat? Nah, tentu dicari di melalui tadi alat bukti lain, tertulis, ya, kesaksian, gitu ya. Nah, yang terakhir alat bukti sumpah. Nah, alat bukti sumpah ini alat bukti yang paling lemah. Dan sekarang tidak dipakai lagi itu alat bukti sumpah. Ya. Alat bukti sumpah ini diambil oleh hakim atau majelis hakim. Itu kalau tidak ada lagi alat bukti lain. Kalau tidak ada alat bukti lain, disuruh bersumpah. Alat bukti tertulis tidak ada, saksi tidak ada. Disuruh hanya bersumpah. Tapi tidak ada sekarang ini ya. Hakim tidak mungkin. Paling-paling NO putusannya itu NO tidak dapat diterima. Daripada pusing-pusing hakimnya ada soalnya. Mungkin saya putusan tidak dapat diterima, sudah selesai satu barang. Tidak dimiliki oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, sumpah itu ada beberapa, cukup ditahu saja. Yang pertama adalah sumpah pelengkap. Nanti saya akan dibaca di pasal 182 RBG. Di situ ada pengertiannya, ada penjelasan tentang sumpah pelengkap. Dalam pasal 182 RBG. Lalu saya terangkan ya. Kemudian sumpah penaksiran. Sumpah penaksiran ini terkait dengan jumlah uang ganti rugi, ya. Silakan dibaca dua di pasal 182 RBG dan pasal 155 HIR. Kemudian sumpah pemutus. Ini dalam pasal 183 RBG. Nah, kalau sumpah pemutus ini itu salah satu pihak menuntut agar lawannya melakukan sumpah penentuan. Jadi salah satu pihak bisa penggugat, bisa tergugat untuk menyuruh bersumpah lawannya. Ya sekarang mungkin tidak ada yang mau ya. Misalnya saya penggugat nih, wah saya suruh tergugat bersumpah. Kamu bersumpah nggak? Itu punyamu. Pasti tergugat bilang, ya saya mau bersumpah, sudah selesai. Tidak ada lagi yang mau itu ya. Ini dia dalam pasal 183 RPG. Kan dulu orang takut bersumpah kalau sumpahnya itu bohong-bohongan kan? Takut dulu. Sekarang mana ada yang percaya? Iya.
ya kan? Suruh bersumpah bahwa dia yang punya lapangan penguasa sini. Ya, banyak orang bersumpah itu asal di mana dia miliki. Walaupun bukan dia punya, nah, dia percaya bilang urusan belakangan itu. Karena nanti mati biar mau dirasakan. Sekarang saya masih hidup. Ya betul, senang-senang dulu. Orang sekarang tidak percaya dan tidak percaya begitu. Ya. Jadi kalau sumpah memutus, ya pihak lain yang menyuruh lawannya untuk bersumpah. Dari 183 ya, pasal 183 RBG. Kemudian masih ada yang menjadi ini tambahan sebenarnya ini. Tambahan. Pemeriksaan setempat yang bisa kita kenal PS. Ini tambahan, ini masuk juga dalam kategori sebenarnya kalau saya bukan alat bukti ya, tapi dari ini literatur yang saya baca dibilang alat bukti. Kalau saya ini petunjuk saja. Tambahan. Diatur di dalam pasal 180 RBG. Saya akan tadi baca 153 HR. Ini petunjuk sebenarnya, tapi dalam petunjuk ini dalam proses ini hakim bisa menemukan bukti. Iya. Pemeriksaan setempat namanya atau PS. Jadi dalam persidangan itu selalu ada. Hakim itu selalu walaupun tidak wajib ada, tapi hakim dalam prakteknya selalu membuat ini pemeriksaan setempat. Apa tuh PS atau bukan PS main PlayStation, bukan ya? Ya bukan. Tapi pemeriksaan setempat adalah ini majelis hakim bersama para pihak mendatangi lokasi. Jadi mengunjungi lokasi untuk melihat lokasi yang sebenarnya ditunjukkan. Jadi para pihak menunjuk ini lokasi saya, ini lokasi saya. Ya. Di situ hakim muncul persangkaannya. Oh ini yang memberikan keterangan betul. Ini sesuai dengan data yang jadi hakim membawa gugatan. Jadi dia lihat objek yang mana. Ya, jadi gugatan kan itu objek kan. Oh sini ini, oh ini betul. Ya. Hanya untuk membuktikan bahwa betul-betul sengketanya itu di situ. Objek itu di situ. Ya. Ini tidak termasuk alat bukti ya. Ya. Dia hanya petunjuk saja. Kemudian keterangan ahli. Ini juga bukan alat bukti. Ini tadi bilang jangan samakan dengan saksi. Tadi diperbolehkan. Alat bukti. Apa keterangan ahli. Bukan alat bukti ya. Ini petunjuk juga sebenarnya. Dan petunjuk itu kan tidak ada dalam alat bukti ya. Iya. Ini petunjuk yang dapat membuat hakim untuk menarik suatu persangkaan. Persangkaan itu kesimpulannya hakim. Jadi diatur dalam pasal 181, silakan tulis pasal 181 RBG atau pasal 154 HR. Silakan dilihat dua-duanya. Ini ada kebolehan di situ. Di pasal ini memuat hakim atau pengadilan membolehkan untuk memeriksa seorang saksi ahli. Namanya saksi ahli. Bukan ahli bersaksi, tapi saksi ahli. Untuk memberikan keterangan di pengadilan terkait dengan keilmuannya maupun karena jabatannya. Jadi saksi ahli bisa datang dari karena ilmunya di bidang itu atau karena jabatannya. Ya, tapi ini tidak wajib lagi tidak wajib ya.
Ini biasanya yang paling dominan ini datang dari para pihak yang mengusulkan kepada hakim, majelis hakim untuk menghadirkan seorang saksi ahli atau 2 orang atau lebih dari itu bisa juga. Ini permintaan dari para pihak yang mau biasa. Karena biasanya itu kan para pihak ingin argumentasinya didukung oleh teori sehingga dia panggil ahli. Ya. Dan ini juga membantu pengadilan juga. Hakim juga terkadang menggunakan keterangan ahli itu untuk mendukung dia punya putusan, ya kan, seperti itu. Nah, jadi ya hati-hati menjadi ahli. Kalau Anda dengan menjadi ahli itu malah menjatuhkan orang panggil Anda, lebih bagus tolak saja, tolak, ya. Makanya terangkan dulu begini harus begini. Kalau pendapat Anda itu melawan orang yang memanggil Anda, ya ditolak saja, kasihan kan. Terus misalnya di fee 1 juta, setanggung makan minumnya, kasihan transportasi, tapi malah keterangan Anda itu malah melawan orang yang memanggil Anda, kasihan ya. Tolak saja, walaupun ada uangnya, ada uangnya ya. Ya, berarti intinya kalau kalian nanti jadi dosen dipanggil jadi saksi ahli, jangan karena uang ya, tapi karena pengalaman yang ingin menimba ilmu. Karena ilmu itu makin sering kita sampaikan makin tajam, makin kita kuasai. Ya, kalau hanya sebatas kamu setiap berceramah, kan beda itu kalau kita menyampaikan materi di sidang dengan di sini. Ini kalau depan kalian kan saya duduk baca materi sampaikan. Nah kalau di persidangan saya tidak bisa baca materi. Ya kan? So, siapa yang bawa laptop? Iya beda. Tapi ditanya-tanya itu yang kita ingat semua, kita sampaikan secara gamblang, secara bebas. Jadi lebih terasa. Sama kalau dosen membawakan penyuluhan hukum di hadapan masyarakat, kan tidak usah bawa gini-ginian. Jadi jadi lebih enak, lebih gampang mengasah kita dibanding ini. Ini lagi saya malas ini. Biasanya kan kalau junior senior kalian itu, saya bawa materi itu ya kayak orang berceramah. Saya tidak di depan laptop. Ini lagi malas ini. Datang lagi malas saya. Saya biasanya berdiri, jalan-jalan sambil berbicara. Itu kalau datang moodnya orang, moodnya dosen. Apalagi sekarang ini ya, mood saya tambah hilang karena kalian ini cuma 2 orang datang. Jalannya kemana? Kalau dulu zaman sosial saya tuh di tengah-tengah mahasiswa itu bicara. Biasa mahasiswa itu kalau saya baru masuk tidak tahu saya dosen, dikirain saja mahasiswa. Nah dulu tuh saya masih dosen awal itu kan masih muda, saya dulu masih umur 20 berapa. Saya jadi dosen 27 tahun. Yang saya ajar tuh umurnya masih ada 22 ini masih hampir seumuran lah. Masih muda tak? Dulu saya sering menyamar jadi mahasiswa. Kalau apalagi di kelas-kelas jauh itu di siswa yang banyak orang kerjanya, yang orang yang sudah 3 tahun menganggur baru masuk kuliah. Biasa kalau datang duluan, saya duluan datang. Tanya, ada yang mahasiswa? Sudah ada dosen? Belum ada dosennya. Kalau saya dosen. Nah, mereka masih luar. Nanti banyak berkumpul baru saya keluar. Ayo masuk kuliah. Baru kaget, ini Pak dosennya balik. Dulu masih muda kita. Masih bisa menyamar tak? Sekarang tidak bisa ketua mukaku. Ketahuan dosen pasti kena sudah tua nih. Walaupun tidak semua dosen tua. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pas? Oke, pas ya. Ini mudah-mudahan materi ini dipahami. Jadi materinya ini saja materinya. Minggu depan kita lanjut lagi. Nah, tolong dibaca-baca lagi ya. Minggu depan kita masuk pada putusan pengadilan. Nah, ini materi terakhir ini. Putusan pengadilan. Silakan ke depan dibaca-baca, cari materi, masuk di perpustakaan, atau kalau malas masuk silakan cari di Google e-booknya saja materi ini putusan pengadilan. Mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, ya, dan sebagainya. Pengertian, jenis maupun putusan maupun kekuatan dari putusan pengadilan.
Oke? Ada pertanyaan? Ini kalau kasih Jalia nih 2 orang nih. Tidak seru deh. Iya, tidak menggema nanti di ruang kalau 2 orang saja. Baik, sekian dari saya. Sampaikan di minggu depan masuk jam 7.30 ya. Upayakan jam 7 di sini Maki. Kalau mau hujan itu sudah mendung-mendung jam 6:30 datang dulu ke sini. Ya. Atau mulai dari sekarang beli mantel deh. Beli mantel. Atau kalau tidak mau beli mantel, beli mobil. Mobil kan tidak basah. Ya, basah juga tapi sedikit ya. Atau beli mantel saja kalau tidak mau beli mobil. Saya tidak bilang tidak sanggup, pasti sanggup kalau mau. Hanya kalau tidak mau beli mantel saja atau payung. Atau mau pakai kayak di zaman saya dulu SD, ya. Itu banyak pelepah pisang itu. Ambil parang, potong daun pisangnya itu pakai, ya. Memori daun pisang itu lagunya dulu kita kecil itu. Di zaman saya SD begitu. Dari rumah saya itu dari sekolah itu kira-kira setengah kiloan, sampai setengah kilo, 1/4 kilo. Itu pakai daun pisang kalau hujan-hujan. Enak itu. 2 orang lagi pegang-pegang itu daun pisangnya. Tiba di sekolah sudah basah kuyup. Ya, begitu kita dulu semangatnya dulu pendidikan itu. Ya, itu harus kalian tiru itu. Sekarang baru gerimis, Pak, hujan, Pak. Dulu kita belum punya SMS itu, belum ada dulu, HP belum ada. Tapi datang semangatnya kalau pokoknya nanti kalau masuk waktu libur guru nak masuk nanti sekolah baru udah tahu guru tidak ada puluhan lagi. Jadi semangatnya luar biasa dulu itu. Padahal teknologi tidak ada. Kita kalau ke sekolah cuma daun pisang. Tidak, ada mantel tapi yang pakai mantel orang-orang kaya. Saya dulu masih termasuk orang sederhana kasihan tidak punya mantel. Daun pisang dipakai ya. Karena banyak pisang di tetangga itu aja pisang diambil. Ya, daun pisang kita pakai itu. 1 orang 1 daun pisang atau 2 orang. Itu jadi simpan di depan kelas. Kalau pulang hujan pakai lagi itu. Ya, pulang buang lagi, besok ambil lagi. Semangatnya luar biasa. Sudah duduknya bangku kurus mejanya itu meja yang lubang-lubang. Kacanya jendelanya pecah-pecah, masih semangat juga itu. Lantai pecah-pecah juga masih semangat. Ya. Yang kalau hujan lapangannya banjir, ya. Senang juga kita dulu. Masa sekarang tidak semangat ya? Di zaman saya itu tahun 80-an itu. Tahun 86. Ya. Jadi saya masuk SD itu tahun 85 itu. 84. 89 saya kelas 6 SD. Masih begitu suasananya. Ya masih papan kapur, ya. Kalau guru bertanya kita tahu dilemparin. Bodoh. Atau naik sini angkat kaki. Sampai pulang ke kaki kasih upah sakit pahit. Sekarang enggak lagi begitunya. Jadi semangat ya. Ini kayaknya nih aturan HAM ini yang membuat kalian punya semangat makin turun ini. Kita dulu kalau dicoba sama gurutan enggak ada HAM. Sampai biar itu paham merah-merah dipukul sampai bola bas sampahnya yang 30 cm itu sampai patah itu bola basnya itu guru. Kita tidak melapor juga. Kita suka tersenang-senang disayang. Batu disayang sama guru ini. Ya. Sekarang dicoba bisa sedikit melapor ke polisi. Polisi juga bodoh-bodoh langsung tindaki itu. Dicoba saya kalau tindaki. Ya, dibilang HAM yang membuat sekarang anak-anak menjadi bodoh. Hanya sekarang kualitasnya antara mahasiswa mau maaf ya. Itu sama dengan SD mungkin. Sama dengan SD yang pintar. Dia pintar loh, ya. Karena apalagi dia sekarang bodoh juga. Sudah kelas 1 SD tidak membaca. Dulu saya kelas 1 SD sudah tahu membaca. Karena dulu permainan wayang itu. Kalau kita main wayang kan tidak tahu membaca kan dikalah terus. Kita baca tuh, Flash Gordon terbang. Mana kamu? Oh iya. Dibaca itu. Ada wayang, ada apalagi itu yang kartu-kartu itu baca semua. Jadi mau tamu kita harus membaca. Sekarang main game saya kerja anak-anak. Ya. Jadi kalau makin tinggi itu hak asasi manusia saya rasa masih makin bodoh orang. Karena guru makin malas mengajar. Masuk aja guru main HP. Anak-anak catat ya. Anak-anak buka Google. Anak saya itu di SD itu. Ya cari tugas di Google.
Google ya, ada Google materinya, catat ya. Aduh, dikasih anak HP di bola main game. Itu jadi makin tinggi HAM-nya, makin bagus aturan hukumnya, yang makin manja. Makin manja tuh orang saya makin bodoh. Jadi kalian jangan manja ya. Kalau hujan datang ya. Kalau mati lampu kan siang kita mengajar. Kalau mati lampu gelap kita pasang lilin, ada lilin kita beli lilin. Ya. Lilin. Beli lilin satu berapa pojok ini ya, menulis. Oke. Sekian dari saya, mulai menjadi motivasi yang terakhir ya, dan bisa menjadi motivasi kalian nanti. Kalau kalian jadi dosen begitu juga nanti ya. Ya kalau ada mahasiswanya protes tidak masuk karena hujan, kalian bilang dulu saya ada tulis juga hujan datang juga ya. Tidak ada. Nah, itu saya terangkan sama kalian. Saya dulu waktu S1 juga biar hujan-hujan itu dari Suku Minasa ke Makassar itu, karena saya kuliah di 45 tahun 45. Sekarang Universitas Bosowa yang depannya UMI itu Jalan Raya. Pernah ke Makassar kan? Pernah tak? Oh, enggak sampai ke sana. Enggak sampai ke Urus Sumoharjo. Nah, itu kalau kalian jalan di Urus Sumoharjo itu kampus lantai 9, sekarang Kembar lantai 9 semua itu kampus saya itu. Universitas 45. Sekarang menjadi Universitas Bosowa. Ya. Tambah bagus sekarang. Itu kita biar hujan datang. Ada dosen saya dulu namanya Ibu Siti Subaidah SHM, masih istilah namanya. Dia wakil dekan 1 dulu. Ibu Siti Subaidah SHM. Itu kalau mengajar biar hujan datang saja. Kalau tidak datang alfa. Banyak alfamu, enggak usah, enggak lulus itu. Saya nilai cek sampai itu 2 kali mengulang, baru saya pengulang ketiga kali baru saya dapat nilai B itu. Di mata kuliah hukum pidana lanjutan. 3 kali saya mengulang baru saya lulus nilai B. Bayangkan. Ya itu yang saya terangkan sama kalian juga. Jangan manja, ya. Karena saya ini ditimpa dari dosen yang tidak membuat saya manja. Ditimpa keras. Pada saya itu masuk di kelasnya itu kelas orang kerja loh. Kelas orang kerja diberlakukan begitu sama yang reguler. Saya dulu kuliahnya Sabtu Minggu. Awalnya lama-lama saya sampai Sabtu. Ya karena teman-teman saya itu yang kerja semua mundur, hanya saya digabungkan di kelas reguler. Saya bertahan sampai selesai. Intinya jangan manja ya. Kalau hujan gerimis dah, apalagi hujan lebat datang saja. Bawa mantel ya. Bawa mantel. Dekat rumahnya tak? Di mana jauhnya? Belakang. Ah? Sama saya cek Una Menda juga. Di mana Una Menda? Di Lusun 1. Lusun 1, berarti Pak Desa Lusun 1 ya? Oh, Lusun 1 yang mau ke Poros tak? Oh, dekat. Iya, saya di BTN. Kalau jalan mulus semua tak? Saya BTN masih becek. Iya. Ini Lemengkong dekat juga tuh Lemengkong itu. Iya, Pak. Belakang pasar Lemengkong enggak masuk lagi. Dekat Ji. Iya, Pak. Dekatnya Pak Najam tak? Tahu Pak Najam tak? Iya, itu dekat Ji. Aspal juga semua. Naik motor itu ke sini 10 km 10 menit sampai itu kalau balapan. Saya kalau begitu jauhnya datang berangkat dari rumah 6:30 kan. Atau ya apalagi berangkat jam 6 kan masih sunyi, itu masih bisa balap itu kalau jam 6 ya. Karena itu SMP Undulako, SMP 1 Undulako nanti ramai ke jam 7 tuh. Ya. Kalau jam 6 masih sunyi. Bisa melaju itu kendaraan. Ya, pakai mantel ki. Baik, sekian ya, itu motivasi lagi yang terakhir. Minggu depan jangan terlambat lagi ya. Itu namanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.